Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkau mencipta, menyelamatkan dan menguduskan kami oleh karena kasih karunia-Mu yang besar. Penuhilah sukacita kami dalam ibadah ini, dan kuatkanlah kami menghadapi segala situasi kehidupan, agar iman percaya kami semakin teguh kepadamu. Tuntunlah hidup kami supaya tetap dalam keselamatan dan pengharapan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Betapa kita sangat bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kemenuhan kasih Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita pada pagi hari ini, kita akan pujian buku nyanyian nomor 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Marilah kita bangkit. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi justru mempercayakan
dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah menciptakan kepada kami, supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pengaruh kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepada-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, untuk meresponi pengakuan dosa kita kepada Allah kita bernyanyi buku nyanyian nomor 162 ayat yang pertama sampai ketiga. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan buku nyanyian nomor 172 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Warta Jemaat edisi 29 September 2024. Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat IKP Semonjana mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Berikut pelayan untuk ibadah Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Kebaktian 1 khotbah Pendeta Depri Judika Purba, agenda Sidua Yuda Purba, ujian Sidua Junior Purba, warta jemaat Sidua Jeffriko Saragi, persembahan calon Sidua Bengkom Sidompul, penyambat jemaat Sidua Dinarman Saragi, pemusik Joy Manalu, singer Nanda Sidompul dan Cynthia Saragi. Operator fokus Tesia Malowo, operator sound Ardi Purba. Kebaktian 1 menggunakan bahasa Indonesia, masuk jam 7.30 WIB, model kebaktian model C. Yang berikut pelayan kepada kebaktian 2, khotbah Pendeta Depri Judika Purba, agenda calon Sidua Roni Saragi, pujian calon Syamas Nansi Utapia,
Warta Jemaat Ciptua Merdut Sinaga, persembahan calon Syamas Kocen Girsang dan calon Syamas Joshua Sinaga. Penyambut jemaat Ciptua Sarpina Saragi dan Ciptua Hidaria Saragi. Pemusik Eki Manalu, singer seksi Bapak, petugas parkir seksi Naposo, operator fokus Prince Saragi, operator sound Olah Sianipan. Kebaktian 2 menggunakan bahasa Simaluwu, masuk jam 10 WIB, model kebaktian model C. Yang berikut pelayanan kepada pertemuan sektor pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Dimulai pukul 19.00 WIB. Sektor 1 bertempat di rumah keluarga RU Selaya Tanggang, alamat Jalan Danau Sentarung dan Haji Nawawi. Khotbah Ciptua Junior Purba, agenda Ciptua Pindo Girsang, ujian Ciptua Ahmad Damani. Model kebaktian model A bahasa Simalungun. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Pendidikan Pendidikan Purba Bursinaga, alamat Jalan Raya 3 Komplek Pondok Indah Lestari. Khotbah Ciptua Sudianto Purba, pujian Ciptua Julianto Purba. Ulangi agenda Ciptua Julianto Purba, pujian Ciptua Riando Simarmata. Model kebaktian model A bahasa Simalungun. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Eki Damanik Kursirait, alamat Jalan Prakarya, Perumahan Yusnida 2, Saigon 2. Khotbah Ciptua Hidarman Saragi. Agenda calon Syamas Kocen Girsang, pujian Syamas Rani Saragi. Model kebaktian model A bahasa Simalungun. Yang berikut kegiatan rutin seremon setiap hari Selasa dimulai pukul 11 WIB, bertempat di gedung Serbaguna. Latihan pelayanan pada Minggu setiap hari Kamis dimulai pukul 19 WIB, bertempat di gedung gereja Merkuri City. Setiap hari Sabtu dimulai pukul 18 WIB, bertempat di gedung Serbaguna. Yang berikut pemberitahuan. Ibadah penghiburan kepada keluarga Ulang Saragi Polisi Payung akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 September 2024. Alamat Jalan Sungai Dalam, Komplek Taman Sungaraya nomor B51. Dimulai pukul 19.00. Pelayan ibadah agenda Ciptua Remanuru, ujian calon Ciptua Mesrida Purba, khotbah Pendeta Depri Judika Purba. Yang berikut baptisan kudus akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Jika ada yang mendaftarkan anaknya untuk ikut baptisan kudus, bisa menghubungi sekretaris jemaat atau majelis yang ada di sektor masing-masing. Keluarga yang sudah mendaftar, keluarga Daniel Syaloho Boru Saragi. Yang berikut diberitahukan kepada seksi dan badan agar segera menyusun rencana kegiatan dan keuangan untuk tahun 2025. Yang berikut ibadah Padang. Ibadah Padang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di Singkawang. Untuk itu akan dibuat list dan pendataan jemaat yang akan ikut dalam ibadah Padang yang akan dikoordinir melalui ketua sektor. Batas akhir pendataan sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024. Tahun ini untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di GKP Pontianak di luar persembahan ibadah, persembahan bulanan, BNU dan Giron Dikonia dibuat dalam bentuk tok-tok prepay. Tok-tok prepay per keluarga minimal sebesar Rp1.580.350 per tahun atau disebut dengan gerakan 4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin membayarkan tok-tok prepay, bisa melalui bendahara jemaat atau ketua sektor. Warta keuangan. Telah terima persembahan bulanan dari warga Gunung Purba Purdamani untuk bulan September Rp750.000. Telah terima persembahan bulanan dari warga Ciptua Merdut Sinaga Purba untuk bulan Mei sampai dengan September Rp1 juta. Dari warga Ciptua Jeffrey Kosaragi Bertarigan untuk bulan September Rp250.000. Telah terima BNU Bakal Luhur dan keluarga Inang M. Saragi Purba untuk kas jemaah, untuk dekonia, dan untuk pendeta dan pendidikan Purba masing-masing Rp200.000. Telah terima tok prepay untuk tahun 2024 dan keluarga isi Marmana Bersama Minta Rp100.000. Laporan keuangan jemaah saldo per 28 September 2024 sebanyak Rp45.688.574. Laporan keuangan tok prepay akumulasi penerimaan sampai dengan saat ini
64.406.500 rupiah. Pengeluaran Rp59.545.000. Saldo per 24 September 2024 sebanyak Rp4.861.500. Berikut kami wartakan juga anggaran dana yang ditopang Tok Ripe yang belum terrealisasi. Total anggaran sebesar yang dibutuhkan Rp118.410. Di antaranya pengadaan akses serbaguna untuk lantai atas sekolah minggu, yang kedua untuk sekat gedung serbaguna untuk sekolah minggu, yang ketiga pembuatan liang lahat sebanyak 5 per tahun di Wajok, yang keempat pengadaan sarana dan prasarana ibadah, yang kelima kebutuhan kalbar, yang keenam kebutuhan untuk seksi sekolah minggu, dan yang ketujuh untuk kebutuhan seksi inap. Jemaat GKBS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama untuk Inang Tolong Siama Sekalian Sinaga, yang kedua untuk Jamser Hotma Ramelia Girsang, yang ketiga untuk Adriel Purba, yang keempat untuk Evelyn Cecilia Damane, dan yang kelima untuk Daniel Haposan Saragi. Yang bikin warta pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kau telah mendengar Tuhan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam seminggu depan. Dimulai Tuhan besok ibadah penghiburan, sermon majelis, PA seksinan, latihan pelayanan ibadah minggu, pertemuan sektor, guru Sidi Malua, dan juga Tuhan kembali kami di depan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah yang kudus ini. Berkuasa Tuhan setiap kegiatan yang akan kami laksanakan ini Bapa, biarlah setiap pelayan yang boleh terlibat, Tuhan yang boleh merapi hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Bapa Kau boleh berikan hikmat kepada kami sebagai seorang majelis akan tugas dan tanggung jawab kami Bapa di tengah-tengah jemaat dan juga di hadapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, biarlah sekiranya Bapa boleh meringankan langkahnya untuk boleh hadir dan mengikuti kegiatan yang sudah kami jadwalkan dalam seminggu ini. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda firman Allah yang dibawakan oleh hambanya, kita bernyanyi buku nyanyian 25 ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman-Mu Tuhan Allahku,
Kita satukan hati, kita bersatu di dalam Dia. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh hanya penyertaan-Mu lah yang kami rasakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar ya Bapa, kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, karena kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Ajari kami ya Tuhan, layakkan mampukan kami, agar kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-18 setelah Trinitatis. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jika kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Horas. Terpujilah Tuhan untuk kasih penyertaan, perlindungan, sehingga kita boleh ada sampai. Jemaat yang terkasih, Bapak Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman kita di pagi ini seperti biasa kalau kita lihat dalam kitab Mazmur selalu dikatakan dengan ungkapan pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bahkan dalam setiap doa, nyanyian, kor yang dituliskan oleh pemazmur, maka akan diawali dengan puji Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, di dalam nama Tuhan, dan akan juga diakhiri dengan perkataan pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, nama itu sangat luar biasa. Maka dikatakan dalam perjanjian baru, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa mengusir setan-setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa mengusir roh-roh jahat, karena begitu berharganya nama itu. Maka kalau kita lihat dalam kitab Mazmur ini, terkhusus dalam Mazmur 124 yang merupakan narasi pengalaman Daud yang dituliskan dalam bentuk kiasan. Kiasan itu akan kita temui nanti yang digambarkan bagaimana ciptaan Allah, yaitu air dan api, ini adalah sering yang dipakai dalam firman Tuhan. Contoh, dalam perjanjian baru, Yesus berjalan di atas air. Di perjanjian lama, ketika Allah melalui Musa membelah laut ke berau,
sehingga mereka selamat, dan musuh pun tidak selamat oleh air. Bahkan dalam kitab Pemazmur sering kita temukan Allah pencipta langit dan bumi itu dikatakan bahwasanya betapa berkuasanya Dia, sehingga ciptaan yang sering dipakai tadi tunduk kepada Allah. Maka ditutup dengan pencipta langit dan bumi. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan di luar dari dunia ini, dimanapun, itu adalah ciptaan Allah. Sehingga Mazmur ini menjadi suatu ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan pertolongan. Ada banyak gambaran Raja Daud yang menggambarkan dirinya. Dalam tulisan ini ia menggambarkan dirinya dalam 3 periode: sebelum menjadi raja, setelah menjadi raja, pada saat menjadi raja. Maka ia mengungkapkan rasa syukur yang ia rasakan setelah semua pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Maka dalam hidup kita juga sering seperti itu. Sering sekali kita mengatakan terima kasih Tuhan. Dalam setiap doa kita sering sekali kita mengungkapkan rasa syukur kita atas setiap pertolongan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai orang percaya, maka ajakan Pemazmur yang pertama adalah mengajak seluruh orang percaya untuk yang pertama mengucap syukur. Apakah hanya dalam keadaan mengalami penderitaan, kesesakan, setelah lepas kita mampu bersyukur? Tentunya tidak. Dalam segala hal, kalau kita lihat Raja Daud, bahkan ketika ia mengingatkan hatinya, maka ia berkata, pujilah Tuhan dari jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya apa? Kita juga perlu untuk mengingatkan diri kita yang tidak tahu diri ini sifatnya. Karena terkadang manusia itu sering tidak tahu diri, merasa kuat, merasa mampu, sehingga lupa untuk berterima kasih, lupa untuk bersyukur. Maka dalam tradisi Yahudi juga dikatakan di sini, nama Tuhan sering digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Dalam nama Yesus, nyahlah kau iblis. Nama yang sangat berkuasa. Maka apa yang dikatakan dalam 10 hukum Taurat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena begitu luar biasa. Jadi tidak sembarangan, tidak asal sebut, tidak ada alasan saya latah sehingga saya sering mengatakan disebut sembarangan. Tidak, nama murahan. Maka dalam hal ini dikatakan pertolongan yang sejati dan pasti hanya di dalam nama Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh mereka. Kita lihat dalam firman Tuhan ini ayat 1 sampai ayat 2. Bagaimana pengenalan akan bahaya yang mengancam. Sehingga di sini kita melihat bahaya yang digambarkan itu seperti air, seperti api. Kalau sudah dikatakan banjir, kalau sudah dikatakan ombak, kalau kita mengingat bahkan dalam perjanjian lama, dalam periode pertama manusia, dalam Kejadian 6, Allah menyesal menciptakan manusia, sehingga ia mendatangkan air bah untuk menghabiskan manusia kecuali Nuh. Maka itu adalah gambaran kengerian yang diberikan oleh pemazmur. Gambaran kiasan yang kedua yang dikatakan di sini dalam firman Tuhan ini adalah seperti jerat untuk menangkap burung. Maka kalau kita melihat mungkin dalam YouTube, jerat itu dipasang umpan, penarik. Maka dunia ini juga sering
daging memang lemah, tetapi roh penurut. Sekarang tergantung ke siapa kita akan menghubungkan roh itu, sehingga daging yang lemah ini memiliki kekuatan. Ketika kita menghubungkannya dengan roh halus, maka roh iblislah yang berkuasa. Tetapi ketika roh yang lemah ini kita hubungkan kepada Roh Kudus, maka daging akan senantiasa mengikuti kehendak Roh Kudus. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan sama seperti dunia. Roma 12 ayat 2, jangan sama seperti dunia. Sehingga dalam gambaran ini, kalau kita lihat dalam Mazmur ini, Bapak dan Ibu yang terkasih, ada dua kali kita temukan yang dikatakan pada ayat 1 dan ayat 2. Ada dikatakan di situ, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Artinya ingin dikatakan kekalahan itu sudah 100% di tangan manusia. Sudah 100% di tangan bangsa Israel. Tetapi ketika Allah berpihak kepada bangsa itu, kepada kita, maka kemenangan akan berada di tangan orang percaya. Maka itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, mengalahkan kematian sehingga ia menang. Sehingga ungkapan ini sampai dua kali dikatakan, jikalau bukan Tuhan di pihak kita, kita akan kalah. Tapi ketika Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa menjadi lawan kita? Tidak ada. Sehingga dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana luar biasanya Ia memakai segala sesuatu, Ia memakai seluruh ciptaannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana air dan api sering disebut sebagai ancaman yang melampaui kekuatan manusia. Itu juga bisa kita temukan dalam Mazmur 43 ayat 2. Gambaran yang melampaui kekuatan manusia. Sehingga kan kalau api kecil disebut kawan, api besar disebut lawan. Gambaran api yang disebut di sini adalah api yang berkobar-kobar. Kalau kita lihat Sodom dan Gomora, maka kedua hal itu, kedua media itu dipakai oleh Allah, api dan air, bisa memusnahkan manusia. Tapi ketika Tuhan di pihak mereka, maka tidak akan ada yang terjadi. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak dan Ibu yang terkasih. Ketika seberat apapun penderitaan yang kita hadapi, kesesatan yang telah kita miliki saat ini melalui penderitaan, ketika Tuhan di pihak kita akan mendapatkan jalan keluar. Maka kalau kita lihat ke Mazmur menutup dengan ungkapan pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan. Maka sering sekali dalam doa kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ditutup dengan nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan. Itulah luar biasanya. Sehingga melalui khotbah ini, apa refleksinya bagi kita saat ini? Yang pertama, milikilah ketergantungan kepada Allah. Seperti manusia di era saat ini, banyak yang ketergantungan dengan HP. Apakah kalau kita melihat, menilai, mana lebih ketergantungan dalam hidup kita? Firman Tuhankah atau handphone? Ya, memang benar di dalam handphone ada firman Tuhan, Alkitab. Tapi arahnya bukan ke arah yang saya katakan. Yang manakah yang lebih ketergantungan di dalam hidup kita? Firman Tuhankah
atau kita memiliki ketergantungan kepada dunia ini. Seperti jerat burung tadi, menyediakan umpan yang enak untuk burung yang akan terjerat. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Melepaskan jerat itu dan membiarkan burung itu terbang. Itulah keselamatan. Jerat yang begitu mengerikan, Bapak dan Ibu yang terkasih. Yang kedua, kuasa Allah yang tak terbatas. Mengapa dikatakan tak terbatas? Karena Ia adalah pencipta. Maka seluruh ciptaannya tunduk kepadanya. Segala sesuatu dapat Ia lakukan. Bahkan melalui Yesus Kristus telah mempermalukan kematian, mengalahkan kematian. Yang ketiga, pentingnya bersyukur. Apakah bersyukur seperti yang saya katakan tadi? Apakah bersyukur hanya dalam keadaan bahagia? Apakah pernah kita bersyukur, terima kasih Tuhan, karena permasalahan ini aku merasa lemah dan Kaulah yang kuat. Bukan malah sebaliknya. Kenapa Kau kasih ini Tuhan? Kita sering mendakwa Tuhan. Pernahkah kita mengatakan saya bersyukur melalui seluruh penderitaan yang saya alami? Saya merasa saya lemah dan saya membutuhkan sosok yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, menghadapi ancaman dengan iman. Karena segala sesuatu yang kita katakan, ketika kita tidak mengimani itu semua, maka itu sama dengan nol. Sama halnya ketika iman tanpa perbuatan, hakikatnya pun mati. Maka ketika kita hanya berpengharapan tanpa ada iman, itu juga sama dengan mati. Maka dikatakan melalui firman ini menghadapi ancaman. Apa ancaman yang digambarkan oleh pemazmur, yang digambarkan oleh Raja Daud? Tantangan yang ia alami dalam 3 periode dalam hidupnya. Sebelum terpilih menjadi raja, saat menjadi raja, setelah menjadi raja. Maka ia menghadapi ancaman dengan iman. Yang terakhir, komunitas iman. Kita tidak akan bisa bertumbuh ketika kita sering merasa lebih baik saya beribadah sendiri. Lebih baik hari Minggu di rumah daripada ke gereja. Tambah dosaku melihat orang menggosip. Emangnya tujuan kita itu? Jangan sampai tercuri sukacita kita karena orang lain. Karena sering sekali saya mendengarkan ungkapan yang membuat saya malas datang ke gereja bersekutu dengan orang percaya adalah saya bertemu dengan orang-orang yang sering mengkatai naligan, bahkan bajunya, sepatunya, rambutnya. Jangan sampai terkecoh oleh orang yang menggagalkan konsentrasi kita. Apakah manusia yang mengundang untuk beribadah? Tidak, Tuhan yang langsung mengundang. Maka dalam hal ini penting sekali komunitas iman. Kita tidak dapat mengatakan saya sudah cukup mendengarkan firman Tuhan dari YouTube, saya sudah cukup bersekutu dengan keluarga saja, saya tidak butuh kebaktian pertemuan, saya tidak butuh hari Minggu itu beribadah. Itu sama dengan iblis. Karena iblis memang membenci komunitas iman. Karena tugasnya adalah mengecoh. Jadi melalui firman ini ada 5 poin yang diharapkan dapat kita kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, milikilah ketergantungan kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kuasa Allah yang tak terbatas. Yang ketiga, selalulah bersyukur dalam suka dan duka. Yang keempat, hadapilah ancaman dengan iman percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, selalulah memiliki kerinduan
untuk memuji Tuhan bersama komunitas ini. Terpujilah Tuhan, selamat minggu ke-18 setelah Trinitatis, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari ini, yang telah mengingatkan kami Tuhan akan hidup kami. Ajari kami Bapa untuk senantiasa bersyukur, berserah, bergantung hanya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan, sebab Engkaulah sumber kemuliaan. Ajarilah kami Tuhan Yesus untuk boleh menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ini dan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih, sehingga kami boleh bersekutu, bersuka cita melalui nyanyian kami yang kami nyanyikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin terpuji dan termulia ya Bapa, ini sampai selama-lamanya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Allah, terkhusus bagi mereka yang datang untuk menghadiri undangan-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kesehatan menjadi milik mereka, biarlah semangat yang baru menjadi milik mereka, sehingga Engkau mencukupkan segala sesuatu kebutuhan mereka, memberikan solusi bagi setiap masalah yang mereka hadapi saat ini. Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami penderitaan. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan senantiasa berpihak kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, peribadahan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripada-Mu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebahagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripada-Mu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.